Kita lebih familiarnya sih sama baking soda sama baking powder ya ibu ya. Namun itu penggunaannya juga ada aturannya dan batasnya. Kalau di pembuatan kue atau pembuatan produk bakery pasti kalau misalnya berlebihan kita udah bisa lihat biasanya kuenya antara mungkin berlebihan dan lain sebagainya berlebih atau tidak. Selanjutnya ada emulsi atau emulsifier. Emulsifier ini apa sih? Biasanya kita pakai kalau misalnya kita lagi membuat kue juga. Salah satu contohnya itu adalah telur itu termasuk emulsifier. Emulsifier ini biasanya digunakan untuk pembuatan makanan yang bersifat mengandung minyak atau lemak yang dicampur dengan air. Contohnya kalau kita bikin kue juga ya ibu ya, kita biasanya nyampur mentega sama dikasih air dan lain sebagainya. Itu juga ada emulsifiernya. Salah satunya adalah telur itu tadi. Tapi di sini disebutkan contohnya ada garam tebu, fosfolipid, kolesterol, ester sukrosa, monoester, gliserol, ester saccharida, ester kompleks seperti laktat, laktat dan lain-lain. Selanjutnya ada pengeras atau timing agent. Itu contohnya ada kalsium laktat, kalsium klorida, kalsium kalium klorida, kalsium sulfat dan lain-lain. Ini biasanya kalau pengeras ini dipakai di produk pangan. Kalau yang familiar di kita itu bu, asinan sama manisan. Nah, itu kan kalau misalnya buah itu biasanya berbeda. Tapi kalau misalnya asinan sama manisan itu biasanya buahnya agak keras. Itu emang sengaja ditambahkan pengeras seperti itu supaya memperbaiki sifat fisik dan juga tekstur dari si buahnya itu tadi. Selanjutnya adalah penguat rasa. Penguat rasa itu contohnya apa sih? Mononatrium glutamat, monokalium glutamat, asam guaniliat dan garamnya, asam inosinat dan lain sebagainya itu bisa dibaca. Untuk contoh konkretnya di kehidupan kita yang sering kita temui adalah micin, istilahnya gitu ya. Micin itu satu contoh penguat rasa yang sering kita pakai. Itu sering banget pakai di dapur. Selain itu ada masako. Itu adalah contoh-contoh bahan tambahan pangan penguat rasa. Untuk selanjutnya adalah perisa atau flavoring. Perisa ini digunakan untuk menambahkan rasa pada bahan. Seperti contohnya ya, kalau misalnya ibu-ibu beli susu tetrapack atau misalnya susu kemasan seperti itu kan biasanya ada rasa stroberi, rasa coklat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ditambahkan dengan perisa. Tidak serta-merta terus ditambahkan buah coklat dan lain sebagainya ibu-ibu ya. Karena kalau ditambahkan langsung dengan buahnya itu pasti nanti akan merusak dari kualitas hasil produknya itu sendiri, karena kan buah sifatnya mudah membusuk. Seperti itu makanya diberikan perisa. Contohnya di sini perisa itu ada yang alami dan juga ada yang buah. Yang alami itu contohnya pala, merica, cabai dan dapur lainnya itu contohnya perisa alami. Dan untuk perisa sintetis atau buatan itu contohnya adalah essence seperti essence strawberry dan sebagainya. MSG itu juga termasuk perisa. Selanjutnya adalah peningkat volume. Peningkat volume itu contohnya natrium laktat, paraben, metil selulosa dan petidextrosa. Selanjutnya ada penstabil atau stabilizer. Stabilizer itu contohnya ada kalsium karbonat, asam keramat, kalium
setup, recipe, multiplikasi lipat, dan lain-lain. Ini untuk tadi seperti yang disebutkan yang dibilang tadi ya, kita bisa menambahkan warna. Itu salah satu contoh dari penggunaan bahan tambahan tangan. Nah di sini ada contoh-contoh bahan warna alami dan juga tambahan. Warna alami itu apa aja sih? Yang pertama ada kurkumin. Kurkumin itu contohnya dari kunyit, yang warnanya kuning ya, kurkumin. Orange, kuning orange itu kurkumin. Kemudian ada kafein, ada karmin, ada klorofil. Kalau klorofil ini mungkin udah nggak asing lagi dan bapak. Kalau klorofil itu pasti identik sama warna-warna yang hijau, jadi bisa dari daun pandan dan lain sebagainya. Itu bahan alami. Kemudian untuk pewarna sintetis, mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sering baca di kemasan-kemasan makanan seperti itu, biasanya juga ada keterangan kita pakai dari pihak produksi itu pakai pewarna sintetis apa sih? Biasanya ada yang familiar itu sarkasin, terus berlian FCF D1 nomor 3. Itu adalah salah satu contoh dari bahan tambahan pangan pewarna sintetis. Di modul yang dikasih dari dalam sudah ada materinya, contoh warna sintetis dan warna alami. Nah, itu tadi adalah contoh bahan tambahan pangan yang diperbolehkan untuk digunakan itu, yang berarti kalau kita bilang halal buat dipakai. Nah, sekarang juga ada bahan tambahan pangan yang tidak boleh digunakan atau penggunaannya dilarang karena memang efeknya untuk kesehatan itu kurang baik. Contohnya itu ada apa aja sih? Asam borat dan senyawanya, asam salisilat, ada formalin. Nah kalau formalinnya mungkin ibu-ibu dan bapak udah nggak asing lagi ya. Formalin itu apa? Formalin itu bahan pengawet ya. Kalau kita tahunya bahan pengawet mayat ya, itu bahan pengawet mayat bukan bahan pengawet makanan ya itu kan. Terus juga yang paling familiar lagi adalah boraks. Nah, penggunaan boraks. Nah, itu sebenarnya penggunaan bahan tambahan yang dilarang itu Nah, kemudian apa aja sih dampak dan bahayanya penggunaan BTP yang dilarang? Penggunaan BTP yang bahan tambahan pangan yang berbahaya dan dilarang itu dampaknya memang nggak sekarang, nggak saat ini juga dirasakan, bisa saat ini juga dirasakan. Nanti contohnya seperti kita mengalami keracunan makanan seperti itu. Kalau penggunaan itu untuk penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebih dan penggunaan tambahan pangan bahan tambahan pangan yang berbahaya ini nanti jangka panjangnya itu akan menyebabkan ibaratnya kita simpelnya jelas menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kerusakan fungsi organ, nggak cuma organ pencernaan aja, bisa itu nanti menyerang hati, paru-paru, bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Sebenarnya efeknya ngeri sekali, tapi memang dari kita sendiri ya, termasuk masyarakat belum familiar tentang apa yang tambahan pangan ini apa aja sih, seperti apa sih. Diharapkan nanti dimulai dari ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku UMKM di sini mungkin bisa menerapkan penggunaan bahan tambahan pangan yang benar dan baik itu seperti apa, karena efeknya jangka panjang seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya tadi, yaitu bahwa apalagi untuk jajanan anak-anak ya, karena anak-anak itu rawan sekali ya, daya tahannya belum sekuat kita itu. Dan seperti yang dia bilang tadi bahwa generasi kita kedepannya mau jadi apa kalau misalnya makanan-makanannya aja kurang bergizi, karena pertumbuhan itu berawal dari apa yang dimakan seperti itu. Nah makanya kenapa kasus stunting di Indonesia ini masih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Stunting itu apa sih? Stunting itu ibaratnya kalau misalnya kita bilang kan pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya tidak sempurna untuk anak-anak seperti itu. Mungkin kita sering nemuin anak-anak yang tingginya tidak sesuai dengan usianya, itu yang paling gampang dilihat gitu.
paling gampang dilihat. Padahal mungkin pertumbuhan motoriknya atau dari mulai pertumbuhan otak itu juga dipengaruhi, jadi biasanya itu juga dipengaruhi oleh asupan gizi yang masuk di anak-anak seperti itu. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya, membagikan sedikit ilmu yang saya punya, yang saya dapatkan di bangku kuliah. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ada yang mau ditanyakan, nanti dipersilahkan, nanti bisa dijawab saya dan bisa dibantu oleh ibu dan ibu dosen saya yang luar biasa hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan saya Mas Dwi dari SD 34. Hanya sharing aja Pak, ceritanya juga nanti kenapa terkadang warga ataupun masyarakat belum paham akan adanya seperti bahan-bahan yang dianjurkan tidak masalah ya, tapi yang dilarang nanti tetap digunakan untuk bahan pangan. Mensewu seperti kita juga harus paham juga ya, kalau bahan pangan banyak sekali yang kita jumpai, mungkin kita tidak tahu bahan pangan tersebut terdapat bahan ataupun bahan kimia yang tidak diperbolehkan seperti yang saya katakan tadi. Salah satu contohnya hanya sekilas saja atau sekedar seperti tahu tempe. Tahu tempe yang selama ini hampir tiap hari kita konsumsi, khususnya warga ataupun keluarga saya sendiri, tapi seringkali kita jumpai di media massa bahwa sidak lapangan dari bahan pangan atau BPOM atau pemerintah perdagangan dan sebagainya seringkali dijumpai bahwa bahan pangan tersebut tidak hanya tahu tempe ya, hanya sampel aja, tanda kutip misalnya, maaf karena perusahaan di wilayah Mojokerto selama ini produsen tempe tahu sangat besar. Jadi saya hanya sharing juga, mohon juga dari kelembagaan pendidikan bahwa bahan pangan tersebut tolong jangan sampai dikasih pengawet. Jadi itu tolong edukasi kayak gini juga ditularkan ataupun diterapkan atau di-sharing untuk produsen bahan pangan yang kita konsumsi. Apabila pelaku konsumen mengetahui bentuk ataupun warna ataupun apa bahan pangan yang tidak bisa yang terdapat senyawa ataupun kimia semacam itu, dengan kasat mata gimana caranya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya luar biasa ya, dan juga sharingnya tadi ya, karena kurang lagi sama kebetulan saya juga dengar produksi tahu itu banyak sekali ya. Kenapa sih sebenarnya masih banyak produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang memang dilarang? Mungkin sebenarnya dari produsen itu ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu itu biasanya kan seperti bahan tambahan pangan yang dilarang itu bisa saja karena harganya lebih murah ya, seperti itu. Dengan dalih kita mau menekan biaya produksi seperti itu, padahal sebenarnya itu dilarang dan tidak diperbolehkan seperti itu. Dan dampaknya jangka panjang itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita, para konsumennya itu sendiri. Apalagi kalau orang-orang kita ya, orang-orang Solo, orang-orang Jawa itu sering sekali makan tahu tempe. Karena kebetulan kan dulu saya di Kalimantan ya Pak ya, namanya tahu tempe itu lumayan sulit seperti itu. Kalau di sini tuh banyak sekali produksi tahu tempe. Nah itu udah seperti makanan sehari-harinya kita. Bayangkan saja kalau kita mengkonsumsi bahan tambahan pangan yang dilarang, kita tidak tahu itu ada bahan tambahan pangannya, kita konsumsi setiap hari, itu pasti akan terakumulasi di dalam tubuh. Begitu, makanya adanya sosialisasi ini salah satunya adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi juga produsen makanan supaya mereka menghentikan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang ini, dan juga mengetahui seberapa sih bahan tambahan pangan yang bisa kita pakai maksimalnya itu seberapa. Karena walaupun bahan tambahan pangan itu diperbolehkan untuk dipakai, seperti yang kita tahu ya Bu, Bapak, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Nah, bahan tambahan pangan
yang memang juga diperbolehkan itu kalau penggunaannya berlebihan itu juga akan ada akumulasi di dalam tubuh dan itu akan menyebabkan gangguan kesehatan juga dalam waktu jangka panjang. Contohnya adalah garam. Garam itu untuk penggunaannya sehari untuk perorangannya itu berapa sih? Kalau setahu saya yang pernah saya pelajari dari penggunaannya itu sekitar 1 sendok teh untuk perorangan. Dan melebihi itu bisa jika jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Itu yang paling sering kita tahu kalau kebanyakan makan garam itu mengganggunya adalah ke fungsi ginjalnya. Mungkin ada tambahan dari dosen saya. Nah, terkait penggunaan bahan tambahan pangan tadi, memang betul Pak. Jadi masih banyak masyarakat itu yang belum tahu bahan-bahan yang berbahaya. Jadi masih tetap digunakan. Misalnya borak, formalin itu ya. Jadi memang sosialisasi itu masih sangat diperlukan. Termasuk yang mohon panjenengan kalau sudah besok di sekitarnya ada yang menggunakan mohon diberitahu gitu ya. Karena dampaknya itu bukan sekarang, bukan seperti orang yang keracunan misalnya makan langsung sakit, kecuali kalau memang dosisnya berlebihan ya. Dampaknya itu bisa jangka panjang. Jangka panjang itu karena bahan-bahan itu tidak bisa dimetabolisme tubuh kita, jadi tertimbunnya di mana? Terutama di liver dan juga di ginjal. Karena ginjal kan tugasnya nyaring apa darah kita, kotoran-kotoran untuk di situ gitu ya. Nah itu dampaknya jangka panjang tuh yang nanti berapa tahun lagi, tahu-tahu ada kanker, tahu-tahu ada tumornya, tahu-tahu organnya rusak gitu. Nah ini yang ingin kita perbaiki. Dan mari kita bersama-sama itu menjadi PR kita bersama. Karena banyak pedagang uang sewu, semoga panjenengan bukan termasuk di situ ya. Yang tadi dikatakan Mbak Putri ingin menekan biaya produksi dan menggunakan bahan tambahan pangan dengan dosis berlebih. Oh biar ini bisa dipasarkan lebih lama, lebih awet, ya sudah kasih bensuat sebanyak-banyaknya misalnya begitu, tanpa ditakar dengan baik. Nah itu dampaknya itu jangka panjang. Dampaknya jangka panjang dan tentunya kita tidak ingin generasi penerus kita tapi menjadi generasi yang sakit, menjadi generasi yang lemah. Nah ini yang kesadaran ini yang perlu ditanamkan di masyarakat kita, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai produsen gitu ya. Jadi memang menjadi PR kami juga bagaimana kami dari akademisi ini terus menyebarluaskan ke masyarakat supaya tahu oh ini itu memang benar berbahaya begitu. Misalnya contoh saja pengenyal itu biasanya yang Bapak Ibu ketahui apa? Borak ya, atau garam bleng itu kalau bikin karat gendar itu. Nah ya setahu saya garam bleng itu komposisinya ada boraknya, pengenyal itu sebenarnya sudah ada bahan penggantinya yang diizinkan, namanya STPP, sodium tripolifosfat. Harganya murah, nggak mahal, 5.000 dapat setengah kilo, banyak kok setengah kilo. Itu di toko sejuk sana ada, tapi masyarakat belum tahu. Nek aku gawe karat orang-orang nganggo garam bleng, lah nganggo apa? Nah itu banyak yang belum tahu ada bahan yang namanya sodium tripolifosfat. Itu yang lebih aman dengan batas penggunaan 3 gram per kilogram. Jadi kalau bahannya 1 kilo itu pakainya 3 gram itu sesendok teh peres gitu. Kalau di toko sejuk ada beli STPP, jadi tanya saja ke sana penggunaannya maksimal berapa. Itu untuk bakso bisa, untuk bikin sosis bisa. Kita kalau praktikum ya mahasiswa kami itu semester 1 juga sudah diajari bikin produk ya, produk yang nanti bisa mengembali wirausaha mereka atau mereka seberluasan masyarakat misalnya bikin bakso, bikin sosis gitu. Nah itu yang digunakan bukan borak tapi sodium tripolifosfat yang harganya juga murah gitu, jadi nggak mahal, 5.000 dapat setengah kilo. Kalau penggunaannya itu hanya sesendok teh peres untuk 1 kilo kan itu bisa digunakan berapa banyak gitu kan bisa. Nah seperti itu, jadi memang sosialisasi itu masih sangat kurang dan kami perlu dibantu juga oleh masyarakat luas untuk terus menyebarluaskan. Jadi kalau kita searching di internet sekarang kan semua sudah bisa menggunakan HP, sudah bisa browsing pakai Google Chrome gitu ya. Cari informasi saja di sana banyak. Misalnya di sini
saya dapat ini ada linknya Istana UMKM. Di sini ada penjelasan-penjelasan tentang penggunaan bahan-bahan pangan, misalnya menggunakan, di sini ada contoh ya, produknya misalnya permen susu, dia menggunakan pewarna, batas maksimumnya 70 mg per kilogram. Nah, metodenya gimana? Di sini sudah ada contoh perhitungannya. Jadi sebenarnya kalau produsen itu semuanya mau mencari informasi itu sekarang sudah sangat mudah lewat internet, ini semua ada. Cara penggunaan bahan tambahan pangannya jenisnya apa itu di sini ada. Tapi kadang kan kita nggak tahu ya, yang kita tahu misalnya cuma merek gitu. Kalau saya bikin kue misalnya, saya tahunya Karnipan itu apa sih? Instant yeast gitu, ragi instan gitu. Ragi instan itu sebenarnya bukan Karnipan aja, ada banyak sekali merek sama-sama ragi instan. Termasuk tadi misalnya pengawet itu benzoat, mungkin ada mereknya sendiri, merek dagangannya. Nah, ini yang kita perlu bisa bertanya di tokonya gitu. Ini tuh sajanya apa toh? Pengawet ini tuh sebenarnya apa? Di situ di dalamnya tuh sini apa? Itu kita bisa bertanya, karena kadang bahan-bahan itu kan dijualnya kemasan yang tidak berlabel. Kita tidak bisa mencari tahu ya, pewarna ini pokoknya warna kuning. Nah, pewarna kuning itu yang diizinkan apa, yang tidak diizinkan apa kan ada. Kita perlu tahu, ini pewarna kuningnya ini sajanya bahannya apa di label aslinya gitu. Naturasi kah atau apa itu diizinkan atau tidak, seperti itu. Nah, ini yang masyarakat kita perlu pahami bahwa benar-benar produk-produk pangan itu akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya masyarakat kita. Jadi dari situlah bermula tingkat kesehatan, baik itu anak-anak sampai lansia. Jadi kita semua kan pilihnya sehat terus, pilihnya makanannya yang sehat ya. Kalau kita mikir nanti makan ini ada pengawetnya, nanti makan ini ada pengenyalnya, nggak jadi makan kita. Nggak jadi makan. Nah, masa semuanya mau dibikin sendiri, bikin tahu sendiri, bikin tempe sendiri, nggak bisa. Tapi melihat ya kita yang sudah tahu, kita menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat itu akan sangat baik. Memang penggunaan bahan tambahan pangan itu tidak semuanya bisa dilihat secara kasat mata, seperti pengawet. Kemudian kalau pengenyal mungkin masih bisa. Kalau secara logis saja, yang namanya bakso atau cilok lah gitu ya. Normalnya kalau adonan tepung itu ya nggak bisa sekenyal itu pasti pakai pengenyal gitu ya. Memang perlu dihindari yang makanan-makanan seperti itu, dan sebisa mungkin produsennya perlu diberitahu, tidak perlu menggunakan pewarna yang berlebihan, tidak perlu menggunakan pewarna yang sintetis yang berbahaya, yang tidak diizinkan. Harganya saya kira selisihnya nggak seberapa kok antara pewarna yang memang food grade untuk makanan dengan pewarna yang bukan untuk makanan. Itu kalau dihitung itu nggak seberapa harganya. Jadi ya kan penggunaannya juga nggak banyak. Nah itu kalau secara kasat mata yang bisa kita lihat ya hanya pewarna. Mungkin kalau pemanis bisa dari rasa ada pahit-pahitnya atau manisnya manis yang bukan gula kan kelihatan gitu ya. Kemudian kalau pengenyal ya tadi mungkin kenyalnya sangat terlalu kenyal untuk ukuran adonan tepung, seperti itu. Tapi kalau yang tidak nampak ya banyak, bisa pengawet, bisa termasuk perasa. Terus saya perlu sampaikan begini, kalau kita sebagai konsumen perlu memperhatikan produk yang menggunakan bahan tambahan pangan itu berapa banyak yang kita konsumsi. Contohnya, minuman sase dengan berbagai rasa, kan ada banyak produk itu ya yang kita sering minum, anak-anak kita sering minum. Nah, di dalam satu kemasan itu di situ minuman sase ini mahasiswa ada yang sudah pernah kita dapatkan di pabriknya begitu. Bahan utamanya gula. Bahan lainnya itu ya bahan tambahan pangan semua, pewarna, pemanis, rasa, pemberi rasa jeruk, rasa stroberi, rasa anggur, kemudian pengatur keasaman, itu bahan kimia semua. Saya sampai ketika uji dia saya bingung kan, ini bahan antara bahan baku dengan bahan tambahan pangan nggak bisa dipisahkan gitu. Bahan tambahan pangannya itu ya jadi bahan bakunya gitu lah, isinya itu tok gitu ya. Nah
Kalau dihitung per bahan tambahan pangannya, pewarnanya, produsennya bisa bertahan begini. Saya menggunakan pewarna per sase itu sudah sesuai aturan. Sekian miligram untuk konsumsi satu orang. Pewarnanya juga, tapi kita perlu perhatikan akumulasinya, jumlahnya dari pemanis, pewarna, perasa. Kemudian berapa kali mengkonsumsi produk itu sehari. Nah kan jadi banyak. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan karena saya melihat sendiri kasus kerusakan organ terutama ginjal yang diakibatkan oleh bahan tambahan pangan dalam produk minuman khususnya ini sudah banyak terjadi di Muardi. Itu yang cuci darah di sana. Itu saya kira tadinya yang cuci darah di sana tuh orang-orang tua yang sudah kena penyakit darah gitu ya, ternyata enggak. Anak-anak banyak sudah gagal ginjal dan harus cuci darah. Karena apa? Konsumsi yang tidak terkontrol minuman-minuman atau jajanan-jajanan yang pakai bahan tambahan pangan berlebihan. Ini kan kondisi yang memprihatinkan. Generasi muda kita sudah mulai mengalami sakit-sakit yang seperti itu akibat konsumsi yang tidak tepat. Ini yang sedikit kemajuan kita. Itu sekedar informasi yang mungkin akan berguna untuk kita semua. Bagaimana kita menjaga keluarga kita. Kalau saya lebih senang didikan anak saya ya suruh saya langsung dari PW gitu ya, yang benar-benar dari jeruk gitu, bukan dari perasa gitu ya. Kemudian juga makanan itu sebisa mungkin kan menggunakan yang alami. Itu dari informasi. Saya begini dari Kata. Yang mau saya tanyakan tadi penggunaan untuk bahan makanan, bahan kue ya Mbak, kayak gariban sama baking soda. Padahal selama ini saya menggunakannya juga itu. Dan setelah tahu ini kan jadi ini ya, tahu bahayanya. Nah itu mohon pencerahan dari Ibu, apakah itu harus kurangin, apa ada merek lain atau bahan lain yang lebih bagus kan, lebih ini buat kesehatan. Misalnya terima kasih karena juga sering bikin kue itu saya sama anak yang cewek itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin untuk produk-produk bakery ini akhirnya berani memberikan. Kalau itu bahan tambahan yang masih diizinkan nggak apa-apa Bu. Tapi penggunaannya diperhatikan sesuai resep saja. Atau kalau Ibu beli ada kemasannya kan pasti di situ ada. Dan budaya membaca ini yang ada masyarakat kita juga kurang. Nah, jadi dibaca kan? Nggak dibaca. Padahal kita beli itu aja. Ibu kan tahu yang namanya pasta-pasta itu ya, pasta pandan atau apa. Ya, yang botol itu kan Red Bear misalnya. Saya juga suka bikin kue soalnya. Red Bear itu ya. Itu di situ ada batas penggunaan maksimal ada. Nah ini yang masyarakat kita kadang tidak perhatikan. Produsennya sudah memberi informasi batas penggunaan maksimal berapa untuk apa digunakan di produk kita, biasanya berapa gram per kilogram bahan gitu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Maka mulai dari sekarang budayakan membaca. Sebenarnya bikin kue itu kalau bikin cake misalnya ya, itu kita pakai telur gula aja, telur itu sudah emulsifier yang bagus. Kalau prosesnya benar, nggak usah pakai ovalet, nggak usah pakai es krim bisa. Kebetulan di kampus juga mengampu mata kuliah teknologi kue roti, jadi kita sering bereksperimen dengan kue roti, gitu ya. Nah, sebenarnya penggunaan bahan tambahan ini kan hanya membantu. Tanpa itu sebenarnya bisa. Bikin cake tanpa ovalet itu bisa, asal prosesnya betul. Tapi kalau yang roti yang perlu bisa diragi memang perlu ragi. Tapi ragi itu kan itu kapang, jadi dia makhluk hidup sebenarnya. Makhluk hidup yang nanti memfermentasi adonan kita sehingga menghasilkan gas bisa mengembang. Nah itu ini masih bahan alami, masih termasuk bahan alami. Kalau baking powder, soda kue itu memang bahan tambahan pangan yang itu membantu pengembangannya pada saat di oven. Membantu pengembangan saat di oven, nah itu penggunaannya juga ada maksimalnya. Kalau berlebihan aja rasanya jadi kecil pahit kan. Nah itu harus diperhatikan penggunaan maksimalnya. Biasanya di resep tidak ada. Nah kalau ini kok kurang kembang Bu, yang perlu dikoreksi tadi di proses pembuatannya pasti ada yang belum sempurna. Gitu.
gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat pengen agak dapat pelatihan untuk membuat produk tertentu, bisa di tempat kami punya lab bakery, kami punya lab rekayasa pangan, silahkan nanti kami fasilitasi. Mungkin Bapak Ibu bawa bahan sendiri, bawa konsumsi sendiri, tapi alatnya pakai kami, nanti kami dampingi sebagai instrukturnya, begitu bisa gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan, untuk ada kampus yang dekat gitu. Jadi boleh silahkan, kami ada layanan di masyarakat. Kan kami punya anggaran-anggaran untuk pengabdian masyarakat ya. Jadi nanti bisa dialokasikan dari situ. Terima kasih Bu Yani atas jawabannya yang luar biasa. Bu Yani ini memang sudah pakarnya tentang perbedaan ya Bu Ibu ya. Bapak-bapak juga mungkin nanti bisa dari ibu dan bapak-bapak yang memang mau melaksanakan pelatihan bersama kami dari Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, insyaallah kami sudah memfasilitasi Bu Yani. Mungkin nanti dari ibu atau bapak-bapak tertarik untuk konsultasi terkait pengolahan makanan atau terkait pangan apapun lah, tentang BTP, tentang BTP, tentang kopi dan lain sebagainya. Fatika itu mungkin ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu letak Unisri di mana. Kalau misalnya ibu-ibu dari sini kan tinggal lurus ya, terus nanti kiri jalan itu ada gedung yang terpisah dari gedung pertama. Itu ada tulisannya Fakultas Teknologi dan Industri Pangan. Nah, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kiranya berkenan untuk konsultasi, dipersilakan datang ke fakultas. Dari peserta yang sudah hadir dan mendengarkan materi yang telah disampaikan dari saya dan juga tambahan yang luar biasa dari Bu Yani, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, penting nggak sih dari kita sendiri, konsumen maupun produsen, buat mengetahui informasi terkait bahan-bahan pangan itu sendiri? Menurut Bapak dan itu seperti apa, penting atau tidak, dan juga alasannya bagaimana? Terima kasih, saya coba menjawab pertanyaannya. Jadi memang dari tadi materi yang disampaikan, kalau menurut saya sangat penting sekali. Sebab begini, pertama, selama ini kita sebagai pelaku UMKM, khususnya untuk produksi kuliner, kita mungkin dulu belajarnya dari saudara atau dari Google atau dari teman-teman atau siapapun, ya tahunya itu dan jadi kemudian kita praktek, berhasil, kemudian kita pasarkan. Nah, dengan adanya edukasi seperti ini, mungkin dari materi yang juga sudah saya dapatkan ini, mungkin kita juga menjadi perbandingan karena kita juga melihat bahwa makanan yang kita buat itu tidak hanya sekedar egois kita jual saja, tetapi paling tidak keluarga kita pun juga terkadang ikut makan. Terkadang misalkan kalau misalnya kita bikin roti atau mungkin bikin makanan-makanan lain yang mungkin barangkali tidak habis kita jual, kemudian kita konsumsi sendiri, anak-anak kita atau istri kita mungkin, atau mungkin tetangga kita atau saudara kita, ini tidak habis, tak kasih. Nah, kalau misalkan makanan yang kita buat menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, lalu kita kasih ke saudara kita, tetangga kita kanan kiri, kita tahu bahwa itu beracun misalkan, atau mungkin yang tidak bagus buat tubuh, ya tentu kita juga merasa ada sesuatu yang bersalah, karena kita tahu dan jadi punya ilmu bahwa seperti ini untuk kedepannya akan berdampak tidak baik buat tubuh. Jadi paling tidak misalkan makanannya tidak habis, kita makan sendiri, kita pun juga enak makannya. Kalau tahu bahwa bahan-bahan yang kita buat ini dari bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Kecuali kalau kita hanya bikin saja, teruslah takdol, yang penting laku, gitu misalkan, tapi kita nggak perlu tahu dan nggak mau tahu bahwa itu berbahaya atau tidak. Jadi menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi kita jadi tambah wawasan, tambah ilmu, dan juga minimal kalau misalkan selama ini tidak dijual, kita pun juga mau makan gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk asal jual dan asal laku saja. Itu menurut saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya.